uang untuk keluarga dia ngirim terus. Kayaknya yang jadi pikiran Kis, bisa jadi sang istri ini pinter. Dia cuma butuh duitnya. Suaminya sekali-kali pulang setahun juga nggak masalah bagi dia, aku rasa. Kayaknya gitu deh. Beneran. Kis baru nggak nih. Soalnya dia cerita waktu itu istrinya tuh hamil kedua. Iya, kalau mau cerai pun dia pasti susah. Sudahlah hamil kedua. Gimana nyari duitnya? Ya bagus dia usir suaminya secara halus. Pergilah suaminya nyari duit, tetap dikirimin duit tiap bulan. Iya nggak sih? Iya, karena logika kita sebagai manusia dewasa, kakak baru datang nih. Nggak mungkin kakak langsung disuruh hal yang sulit. Pastilah seorang istri, ayo sayang masuk, ini aku udah masak ini kopi kesukaan kamu, misalnya gitu kan. Ini enggak, barunya dia pulang dibikin trauma lagi, pergilah dia lagi. Aduh, ternyata dunia ini sangat complicated ya, luar biasa. Gara-gara cerita-cerita kejujuran anak nakal seperti inilah yang membuat kita jadi banyak ilmu baru gitu. Terbuka mataku. Oh iya oke. Nggak apa-apa dah, emang lucu, kehidupan ini kocak memang kadang-kadang teman-teman. Bener ya Kak Kiplan, menurut Kis gitu deh. Walaupun ini kan cuma persepsi kita ya. Cuman kenapa Kis jadi punya persepsi kayak gini? Karena Kis sebagai perempuan dewasa nggak mungkin akan memperlakukan separah itu gitu loh. Nggak mungkin, dia baru datang, baru di parkiran, tiba-tibanya kita langsung suruh. Nggak mungkin. Kalau bukan karena memang kita sengaja, karena kita udah muak juga dia di rumah terus. Ya udah, yang penting dia pergi tapi uang tetap lancar. Pasti gitu udah pikirannya. Iya, kayak bawaan sang anak di kandungan. Oh bisa jadi, kita kan nggak tahu ya. Bener nih, kita yang pasti persepsi kan bisa banyak ya. Intinya kalau mau cerai nggak mungkin, kalau bersama mungkin dia muak juga melihat suaminya itu, akhirnya dia kayak gitu caranya. Lucu ya. Yang penting mereka tetap bersama aja udah bagus itu. Cari makan, cari uang masing-masing, kasih anak masing-masing. Mana ada Kak orang mereka nggak cerai. Nah ini istri-istri kadang pinter juga sih menurut Kis ya. Kalau cerai kan nggak dapat nafkah ya. Pinter dia perlakukan suaminya dengan cara yang tidak betul. Suaminya pergi jauh merantau, yang penting uang tetap lancar. Dan dia nggak perlu ngurus dan melayani lakinya tiap hari. Kadang-kadang aku pikir-pikir ternyata manusia ini pinter, ya kan? Oh, ini istri-istri cerdas ini, agak licik dikit sih. Oh, iya juga. Weh, dapat aku ilmu baru nih. Betul. Dia muak sama kelakuan suaminya. Kalau dia benar juga, kalaunya dia cerai rugi dia. Sudahlah dia hamil anak kedua, ada anak pertama yang harus dia sekolahkan. Anak pertamanya laki-laki, perempuan itu ya, laki-laki kayaknya. Yang kedua nggak tahu aku karena nggak ada kelanjutan. Nah, habis itu kalau dia minta cerai dia rugi. Kalau dia ada suaminya dia muak. Cara itu digunakannya untuk suaminya pergi, tapi nafkah tetap ada. Oh, gila sih permainan zaman sekarang. Ternyata hidup ini tentang gimana cara kita mempermainkan kartu ya. Oke, fine. Aku jadi tahu sekarang. Lakinya enak bebas nyari istri baru. Yang penting kan duit dia lancar tadi. Karena istrinya pun sudah muak, kurasa itu. Nggak mungkin perempuan yang sayang kayak gitu Kak. Beneran. Perempuan normal, perempuan dewasa, dan perempuan yang sayang sama lakinya nggak mungkin memperlakukan kayak gitu. Nah, kalau sampai dia memperlakukan kayak gitu, berarti dia memang sudah nggak peduli mau lakinya kayak mana. Yang penting duitnya aja. Iya toh? Buktinya lakinya pulang itu dia langsung nyuruh lagi, kan artinya memang dia tuh pengen ngusir secara halus. Yang penting duit lancar, itu aja otaknya sudah. Astaga. Ini rumus baru dalam kehidupan tuh. Kalau adanya kalian laki-laki yang diperlakukan kayak gitu, akhirnya kalian jauh dari istri kalian. Lakukanlah. Selamat menikmati ya. Luar biasa kehidupan ini ternyata ya. Oh ya, pintar juga itu caranya ya. Baru ingat aku, dia hamil anak kedua. Lakinya baru pulang disuruhnya lagi. Oh, bukan karena dia bodoh, justru karena dia pintar itu ya. Dulu sempat kupikir karena dia bodoh kali, masa kok istri nggak ngerti gitu. Suaminya pulang harusnya dilayanin dulu, disayang-sayang. Ini enggak, disuruh-suruh. Oh, tahu aku. Tahu. Iya,
kalau kutempatkan diriku di posisi perempuan itu, karena sensasinya kurasakan nih. Kutempatkan posisiku di perempuan itu, oh nggak nyaman dia tuh posisi itu kurasa. Makanya dia muak itu. Itu cara dia marah dengan elegan itu. Itu marah dengan elegan sih dia. Perempuannya hyper dan matre. Kalau hyper kan harusnya dia senang aja suaminya di rumah karena ada jatah terus kan. Tapi kenapa dia harus kayak gitu ya? Emang kita nggak pernah tahu ya kehidupannya, cara berpikir orang. Memang nggak bisa kita mengerti karena itu bukan kita kan. Terkadang kita cuma mendengar dari satu sisi kan. Dari pihak lain kita nggak tahu. Dan kalaupun dari pihak lain kita dengar pun kita nggak pernah tahu isi hati manusia yang sesungguhnya toh. Faktanya dia memperlakukan suaminya seperti itu. Suaminya jadi nggak tahan. Pergilah dia ke Bali bawa mobil itu. Tapi tiap bulan dia kirim terus duit untuk kebutuhan rumah. Karena dia udah perhitungan kan untuk kebutuhan rumah, sekolah anak, dan semuanya tuh dia udah tahu gitu berapa yang harus dia kirim. Nah masalah urusan dia di Bali kan akhirnya dia jadi ngurus diri sendiri. Kasian sih kulihat hidup dia. Karena terlihatnya kayak kurang kasih sayang gitu loh. Ternyata banyak woi laki-laki tuh yang, aduh kasihan juga ya. Ternyata laki-laki tuh bisa jadi dia tuh sadar loh kalau dia nggak disayangin woi. Kupikir dulu tuh cuma perempuan loh yang bisa nggak disayang sama laki-laki. Tapi setelah aku melihat dunia, ternyata ada juga laki-laki tuh yang nggak dapat kasih sayang. Padahal laki-laki tuh sebenarnya ya memang dia tahu tanggung jawabnya dia cari duit kan. Cuman emang ada loh laki-laki tuh yang nggak disayang. Beneran. Serius loh ini. Beneran ini tuh ada, memang nggak banyak, lebih banyak perempuan yang nggak dapat kasih sayang, tapi ternyata laki-laki tuh ada juga yang dia tuh sebenarnya butuh loh kasih sayang itu, tapi karena dia sudah bisa cari duit, kalian tahu bahkan ada laki-laki nih, kita nggak perlu sebut nama ya, beneran. Jadi dia tuh butuh banget kasih sayang, tapi dia nggak mendapatkannya karena uangnya kan banyak. Jadi dari bahkan semua keluarganya, kayak dari orang tuanya, adik-adiknya, dan segala saudara-saudaranya, cuma mengharapkan kiriman duit dia aja. Udah nggak membutuhkan dia. Sebenarnya dia tuh pun merasa, dia pun sadar sebenarnya kehadiran dia tuh udah nggak terlalu dibutuhkan, karena yang dibutuhkan cuma kiriman duit dia gitu. Tapi kalau memang kita boleh akui, perempuan itu lebih membutuhkan kasih sayang, lebih ya, perhatian dan kasih sayang lebih dibutuhkan wanita. Tapi menurut Kis ya, sesungguhnya lelaki itu pun butuh, cuman mereka tidak mau mengakui saja. Itu menurut Kis. Laki-laki itu terbiasa untuk menjadi orang yang harus kuat. Laki-laki itu terbiasa untuk menjadi orang yang harus selalu bertanggung jawab. Laki-laki itu dituntut untuk tidak boleh mengeluh. Laki-laki itu dituntut untuk selalu menjadi penyelamat dan pelindung di dalam keluarga besarnya. Laki-laki itu tidak boleh lemah. Padahal laki-laki juga manusia, yang Kis tahu ya. Setelah sekian lama Kis kesana kemari ya ibaratnya. Kalau Kis cuma di Palangkaraya aja mungkin Kis nggak paham tentang ini. Tapi setelah Kis ngobrol dengan orang ya kayak orang nakal tadi, bahkan Kis ketemu orang berbagai orang jahat dan orang baik di dunia ini, Kis banyak belajar teman-teman. Dulu yang Kis merasakan bahwa Kis adalah perempuan yang paling menderita, yang kekurangan kasih sayang, ternyata itu bukan hanya dialamin oleh Kis, tapi apa yang Kis alami ini kebanyakan justru dialami oleh laki-laki. Apa yang Kis alami ini bukan dialami oleh perempuan gitu loh. Kenapa Kis bisa menempatkan diri di posisi laki-laki? Karena dalam hidup Kis kan anak perempuan pertama ya, punya adik 3. Jadi kenapa Kis bisa merasakan sensasi dan luka yang dirasakan oleh para lelaki tadi? Karena Kis berada di posisi itu di dalam hidup. Jadi disitulah Kis bisa merasakan berada di posisi mereka. Apalagi ketika mereka ngobrol sama Kis di situ kan kita saling bertatap wajah, saling apa. Di situ Kis merasakan energinya dan memang mereka itu sebenarnya lelah, tapi mereka tidak tahu mereka harus bagaimana. Di situ Kis jadi ngerti. Justru itu jadi penyembuhan juga dalam diri Kis. Bisa jadi mungkin kehadiran Kis misalnya jadi penyembuh buat dia. Tapi dengan cerita kejujuran dia itu juga jadi penyembuh dalam hidup Kis. Karena selama ini Kis merasa bahwa Kis perempuan yang kurang beruntung, yang kurang kasih sayang atau apapun.
Ternyata apa yang Kis alami itu belum seberapa, masih banyak orang lain yang mengalami lebih sulit daripada Kis, tapi dia dalam bentuk tubuh laki-laki gitu loh. Kis perempuannya gitu. Itu yang menurut Kis jadi sebuah penyembuh atau obat yang bukan dalam bentuk obat. Ngerti nggak sih? Terkadang hanya dengan kita berbicara dengan orang yang jujur sama kita, yang mau berbagi cerita tentang hidupnya, yang kisah nyatanya, bahkan dia nggak sadar bahwa dia tuh sedang menjadi penyembuh untuk Kis. Beneran. Ketika malam sebelum tidur Kis pikirkan lagi cerita-cerita mereka itu justru menjadi kayak apa ya, penyemangat lah dalam hidup Kis yang Kis rasa, oh banyak orang tuh yang sebenarnya tuh mengalami hal yang persis seperti kita memang bukan dalam bentuk wanita.